Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian melanjutkan menonton tayangan ini, apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Anak-anakku, walaupun kita masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap bersemangat ya. Tema kita hari ini adalah selamatkan makhluk hidup dengan materi membuat patung. Ibu yakin kalian pasti sudah tidak sabar untuk menonton tayangan ini. Sebelumnya, ayo kalian simak pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang Desa Kasongan? Apakah kalian tahu apa yang disebut patung Nusantara? Bagaimana cara membuat patung dari plastisin? Simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Untuk membuat patung, kalian harus mengenal Desa Kasongan. Desa Kasongan dikenal sebagai desa wisata gerabah yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa wisata Kasongan merupakan daerah pemukiman para kundi atau buyung atau gundi yang artinya orang yang membuat sejenis buyung, gendi, kuali, dan lainnya yang tergolong peralatan dapur, juga barang hiasan yang terbuat dari tembikar atau tanah liat. Salah satu patung yang legendaris di Desa Kasongan adalah patung Loro Blonyo. Loro Blonyo adalah patung sepasang pengantin yang dipercaya akan memberikan keberuntungan jika ditaruh di dalam rumah. Berikut merupakan hasil kerajinan dari Desa Wisata Kasongan. Apakah kalian pernah melihat patung mangga dan patung rusa? Kedua patung ini terletak di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Kalian perhatikan patung-patung berikut ya. Patung Garuda Wisnu Kencana, lokasi Uluwatu, Bali. Patung Selamat Datang, lokasi Bundaran HI, Jakarta. Patung Pancoran, lokasi Pancoran, Jakarta. Patung Sura dan Baya, lokasi Surabaya. Patung Christina Marta Tiahahu, lokasi Ambon, Maluku. Kalian tadi sudah melihat beberapa patung Nusantara. Apakah yang disebut patung Nusantara?
Patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Kalian tadi sudah mengamati beberapa patung. Sekarang pertanyaan dari Ibu, apakah yang kalian ketahui tentang patung? Patung termasuk bentuk karya seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya, dibuat, dipahat, dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan penciptaan patung? Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Sekarang kalian perhatikan bahan-bahan yang dapat dipakai untuk membuat patung. Bahan dari batu. Bahan dari tanah liat. Bahan dari kayu. Bahan dari logam. Bahan dari sabun. Bahan dari gipsum. Bahan dari lilin atau malam. Sekarang kalian pelajari teknik-teknik yang dipakai dalam pembuatan patung. Yang pertama, teknik cetak tekan. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Yang kedua, teknik pahat atau ukir. Teknik pahat diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras seperti kayu, batu, tanah liat, tulang yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. Yang ketiga, teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan yang lunak seperti dari tanah liat, gips, malam, dan juga bahan yang telah bertekstur lunak untuk membuat patung dengan nilai estetika yang tinggi.
Yang keempat, teknik cor. Teknik cor umumnya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Bahan logam yang dipanaskan, kemudian mencair, dan dituangkan ke dalam cetakan patung yang telah membentuk sebuah model patung. Yang kelima, teknik rakit. Teknik merakit sama halnya seperti menyusun puzzle, dengan cara merakit bahan, kemudian menyusunnya menjadi satu bagian utuh berbentuk patung yang diinginkan. Sekarang kita lakukan praktek membuat plastisin. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 cangkir terigu, 1/2 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Setelah kalian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kalian perhatikan cara membuatnya. Pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kalian boleh memasak adonan ini supaya lebih awet. Keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Tetapi kalian juga boleh hanya melakukan langkah pertama sampai langkah ketiga. Sedangkan untuk pewarnaan kalian lakukan setelah patung Nusantara kalian kering. Jika patung Nusantara kalian belum diberi warna, perhatikan pewarnaan berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat hal-hal penting? Pintar. Sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Tugas untuk praktek SBDP tema 1, kalian harus membuat sebuah patung Nusantara. Kalian boleh membuat dari bahan plastisin. Jangan lupa diberi warna yang menarik ya. Kemudian kalian membuat laporan pembuatan patung tersebut. Dokumentasikan semua kegiatan kalian, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari penyiapan bahan sampai patung Nusantara kalian sudah diberi warna.
Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.